illa billahil aliyyil azim. Itu doanya orang-orang tasawuf. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, dan hanya kepadamu aku mengadu, dan hanya kepadamu lah tempat memohon. Al-Musta'an. Inilah bukti kita bahwa bukti bagi kita bahwa segala nikmat yang ada pada kita bukanlah kita yang mengadakannya, bukanlah karena kepintaran kita, karena usaha kita, tetapi pada hakikatnya datang daripada Allah melalui usaha kita, sekedar untuk perantara datangnya nikmat itu. Jelas. Aku dapat cahaya ini karena aku bekerja kuat. Berapa ramai orang malam jadikan siang, siang pun tetap jadi siang, tapi tak kaya-kaya. Kalaulah sekiranya kaya ini dapat semata-mata dapat diusahakan, berapa ramai orang yang malam dijadikan siang dan siang tetap dijadikan siang. Artinya dia kerja pagi, petang, malam, tapi tak kaya-kaya. Ini bermakna bahwa kaya ini tidak dapat dicipta, hanya dapat diusahakan, diikhtiarkan saja. Sebab kalau dapat dicipta, maka semua orang boleh dapat. Nah, itulah tuan-tuan. Syukur lisan, yakni mensyukuri nikmat dengan lisan, dengan lidah. Pengertiannya ialah kita ucapkan puji-pujian kepadanya, sebab Allah telah memberi kita dengan nikmat-nikmatnya. Bahkan termasuk juga dalam mensyukuri nikmat Allah dengan lisan, yaitu menyebut-nyebut nikmat Allah, melahirkan nikmat Allah kepada orang ramai, dan menyiarkan nikmat Allah itu kepada orang selain kita. Itu pun pada hakikatnya disebut juga dengan kesyukuran lisan terhadap Allah. Inilah makna firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kurnia Tuhan engkau hendaklah kamu siarkan. Ada kemiskinan tentang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebelum kita masuk bawahnya. Ya. Ya, satu soalan yang sangat cantik. Bagaimana hadis ini tapi tidak sampai pamer? Satu soalan. Yang kedua, dalam satu hadis yang mafhumnya lebih kurang, kekalkanlah nikmat pada dirimu dengan menyembunyikannya. Ya. Sebab rata-rata namanya manusia yang jahat nih, manusia ini jahat, tak senang tengok orang lain senang. Betul? Hah? Manusia dengan hasad dan dengkinya, dia tak senang tengok orang lain. Betul lah ya. Inilah perlunya penafsiran dalam Al-Quran nih. Karena itulah maka biasanya tuan-tuan, kita orang Melayu nih ada tradisi namanya majelis kesyukuran. Ada, betul tak? Hah? Majelis kesyukuran. Apapun lah. Balik dari Mekah ke apa? Majelis kesyukuran. Cuma nak membedakan ya antara menyampaikan sehingga tidak pamer dan antara merahasiakan nikmat sehingga orang lain tak hasad dengki. Gimana? Tak realitinya betul tak kalau manusia ini dia tak senang tengok orang lain senang? Hah? Itu adalah manusia yang hasad. Tapi manusia yang hatinya baik, hatinya soleh,
Dia akan merasa bahagia, akan merasa senang apabila kawannya senang. Tumpang senang. Tumpang gembira. Inilah perlunya kita mengurus menata hati. Bagaimana pula cara membedakan antara kita pamer dan kita mensyukuri dengan mensiarkan? Saya nak tanya, orang pamer ini biasanya, orang pamer ini bukan biasanya lah. Orang pamer itu selalunya diikuti dengan kedekut, bakhil, kikir, masya Allah. Itu orang pamer. Itulah. Sudahlah, tanya saja dan tengok mana-mana manusia. Orang yang suka menunjuk-nunjuk dirinya, kaya, ada ilmu, ada jawatan. Itu pasti sifat itu menyatu dengan dia bakhil. Kalau seorang alim misalnya selalu suka menunjuk-nunjuk dirinya ada ilmu, bakhilnya setengah urip, setengah hidup. Contoh bakhilnya gimana? Mengajar kalau tak ada duit dia tak mengajar. Contoh. Dia terlalu berkira masalah waktu. Sebab bagi pada dia waktu adalah duit. Demikian juga yang dia pamer, suka pamer nunjuk-nunjuk masalah hartanya. Bakhilnya masya Allah. Sebab apa? Pada dia, aku dapat macam ini karena aku kerja. Tak apalah, ini barang-barang harta-hartaku sendiri. Mau berdiri apa engkau? Tetapi sebaliknya, yang fahadis di sini selalunya, seseorang yang dia ada kenikmatan pada dirinya, dia disertai dengan berkongsi nikmat dengan orang lain. Nih maksudnya. Nampak perbedaannya? Nampak tak bedanya? Berkongsi sama. Nah itu. Dan inilah pula pengertian kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang bermaksud, sebut-sebutlah olehmu nikmat-nikmat Allah. Karena menyebut-nyebut nikmat Tuhan itu berarti bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menyebut-nyebut nikmat Tuhan. Berzikir. Sama ada berzikir dengan Al-Quran ataupun dengan yang lain. Kata Syekh Dr. Al-Jawis, malam kemarin dia kata, berzikir, paling utama berzikir setelah membaca Al-Quran